Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Arafiki dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0426735515. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah keamanan jaringan, yaitu Praktikum Konfigurasi NAT Overload. Tahap persiapannya, menginstalasi Cisco Packet Tracker Staden jika belum terinstall. Untuk Cisco Packet Tracker, saya sudah menginstalnya. Ada di sini. Terus buka file paket tracker nat.packet sehingga muncul tampilan seperti gambar berikut. Untuk file paketnya ada di sini. Bahan praktikum 25. Bahan praktikum ini didapat dari link praktikum yang ada di UT. Sudah tersedia, tinggal buka file NAT-nya. Oke, untuk file NAT-nya sudah terbuka sama seperti di modul panduan. Pelajari terlebih dahulu topologi tersebut. Di sini saya sudah mempelajarinya dan sudah menguji coba untuk praktikum tersendiri ini. Nah, ini alamat IP yang ada di router dan PC beserta web server FTP server. IP yang ada di sini. PC0, PC4, router, web server, FTP server, router 2, 1. Pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20.0. Kita pastikan dulu apakah sudah terhubung antara PC dan servernya. Cisco router 1 sukses. 1 berhasil. 3 berhasil. 4 berhasil. Dari server ke router 2 berhasil. FTP server berhasil. Sekarang coba dari PC ke server. Failed. Ini gagal ya, belum terhubung. Karena ini belum terhubung, kita bisa hubungkan antara router 1 dan router 2-nya. Pada router 1 kita buka config di static. Ini akan kita isi dengan IP yang ada di router 2. IP di router 2 ini untuk IP router 2 nanti akan kita masukkan ke router 1. Begitu pula dengan IP router 1 akan kita masukkan ke router 2. Kita mulai dari router 1-nya dulu. Network 000 000
Ini untuk router 2 nya. Sembilan dua 168 20 apa tadi? 192 adalah 52. Kita add untuk IP router satunya. Ini akan kita masukin ke router 2. Router 2 static 0 0 0 0 0 0 0 0 192 168 51. Ini untuk alamat IP router satunya. Kita bisa tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Oke, sekarang mari kita cek apakah PC sudah terhubung ke web server maupun ke FTP server. Sukses. PC 0, PC 1 sukses. PC 2, PC 3, PC 4, PC ke web server udah sukses. Kita ke FTP server. Sukses. PC 2, PC 3, 4. Oke, udah sukses. Berarti kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Pastikan PC dapat mengakses pada jaringan dan dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network. Sudah dipastikan udah aktif. Kemudian melalui browser yang terdapat pada PC 0, akses web server http 192.168.20.5, kemudian tekan tombol go beberapa kali. Setelah itu, segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat di web server. Oke, PC 0. Desktop web browser. Satu 192 168 25 92 168 25. Kemudian kita klik go beberapa kali. Klik go pada PC 0. Kemudian kita segera verifikasi ke web server menggunakan command prompt
dengan netstat. Kurang cepet tadi. PC0 go klik beberapa kali. Oke, server netstat. Nah, ini sudah muncul. Ini sudah muncul IP dari PC0 30.5. Setelah itu pada web server ini terlihat web server telah diakses oleh host yang beralamat 192.168.35. Setelah itu, melalui command prompt di PC4, akses command prompt, kemudian ketik ftp PC4 ftp 192.168.20 PC4 dengan command prompt 192.168.10. Oke, di sini udah connect. Segera verifikasi juga melalui FTP server dengan prompt netstat. Nah, terlihat FTP server diakses oleh host yang beralamat 192.168.10.7. Atau 92.168.10.7. Ini 192.168.10.7. Pada gambar 10, FTP server diakses oleh host dengan beralamat 192.168.10.7. Kondisi awal pada topologi tersebut adalah semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.20.10. Semua PC dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.25. Web dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstat. Setelah itu, kita masuk ke tahap konfigurasi. Skenario yang digunakan pada praktikum ini adalah melakukan konfigurasi NAT pada pada router 1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network 192.168.30. Untuk konfigurasi R1 atau router satunya sebagai berikut.
Untuk konfigurasi kita ke router 1, CLI, ketikkan komennya di sana. Konfigurasi R1, router M, config T, terus command enter. Oke. NTF F00 IPNAT inside in F01 IPNAT inside INTS S0 1 0 IPNAT outside exit akses list 1 permit 192.168.10.0 spasi 0 0 0.255 akses list 1 permit 192.168.10.0 spasi 0.0.0255 IPNAT inside source list 1 INT S 0 0 S 0 1 0 overload IPNAT inside source list 1 INT S010 overload enter. Oke, udah. Keluarkan. Setelah itu, setelah konfigurasi, kita masuk ke tahap analisis. Pada tahap ini akan melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan. Melalui browser yang terdapat di PC 0, PC 3, dan PC 4, akses web server http 192.168.25, kemudian tekan tombol Go beberapa kali. Kemudian seperti tadi, segera verifikasi menggunakan nestat melalui command prompt yang terdapat di web server. PC 0, 3, dan 4. PC 0, 3, dan 4 web server. Sama ya. 192.168.25. Klik Go beberapa kali. Web server netstat. Oke, untuk
terus ke PC 3 ya. Ya, PC 3 dan PC 4. PC 3 desktop web browser. Web browser. Tunggu sebentar. PC 4, PC 3. Nah, udah masuk. Yang tadi 192 168 25 ya. 192 168 25. Ketik go beberapa kali. Go. Oke, kita segera verifikasi kembali. Next step. PC 4. Web browser. Udah terbuka web browsernya, masukkan URL yang tadi 192.168.25. Klik go beberapa kali. Setelah itu segera verifikasi lagi ke web server. Start. Oke, udah ini ya. Ini dari PC 0, PC 3 dan PC 4. Dari aktivitas tersebut terlihat web server masih mengenali alamat asli host yang berasal dari 192.168.30.0, sedangkan jika yang mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan 192.168.10.0, web server mengenali host tersebut memiliki alamat 192.168.50.1. Yang host yang berasal dari alamat 168.30 ini berasal dari PC 0. Berasal dari PC 0. Bisa kita lihat IP-nya masih terdeteksi 168.30.5. Untuk yang PC 3 dan PC 4 yang memiliki IP 168.10, web server mengenali IP tersebut dengan alamat 168.50.1 atau
ini merupakan alamat IP dari router 1. Web server ini untuk PC3, PC4. 168.51, 168.51. Itu berasal dari IP router. Kemudian, proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di router 1 dengan menggunakan perintah ini, router SHIP NAT trans. Kita coba. Oke, untuk router SHIP NAT transnya sudah muncul. Ini IP inside global, inside lokal, outside lokal, dan outside global. Selanjutnya, lakukan hal yang sama terhadap layanan FTP dan analisis hasilnya. Berarti kita kurang lebih akan melakukan hal yang sama seperti sebelum ini, tapi bedanya kita menggunakan layanan FTP. Ini PC0, PC3, PC4. Kalau gitu coba untuk yang FTP ini kita pakai PC1. PC1 ke desktop, ke command prompt. FTP 192.168 20.10 192.168 20.10. Oke, sudah. Sekarang kita langsung verifikasi ke FTP server. Nprom net start. Untuk PC1 kita coba PC2. Sama seperti di PC1, desktop, command prompt, FTP 192.168 20.10 20.10. Udah, kembali ke FTP server lagi, segera verifikasi. Net start. Terakhir kita ke PC3 aja. PC3 ke command prompt FTP 192.168 20.10 192.168 20.10. Segera verifikasi kembali. Net start. Hasilnya adalah, jadi untuk PC1 alamat IP masih tetap dikenali oleh FTP server, sedangkan untuk PC2 dan PC3 alamatnya tidak dikenali oleh FTP server karena yang terdeteksi hanyalah IP dari router 1.
Oke, baik. Demikianlah yang dapat saya kerjakan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam proses pengerjaan. Sekian dari saya, terima kasih.